Tuhan, misalnya how great thou art, segala kasih karunia Tuhan besar setiamu, baru saya sadar, aduh Tuhan, saya sering nggak percaya nih sama kasih setiamu gitu ya. Saya sering meragukan keagungan Tuhan nih. Nah, jadi kita mengaku dosa. Jadi mengaku dosa itu bukan sekedar kayak disuruh gitu loh ya, tapi karena kita melihat keagungan Tuhan. Nah, itu responnya begitu. Melihat keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan, kita beresponnya baru mengakui dosa. Tapi sekaligus kita mengucap syukur karena kita boleh datang kepada Tuhan. Jadi ini tiga yang umum nih, kalau kita bicara liturgi, yaitu mengenai tata ibadah, mengenai serving di publik, jadi memang tampil ya, disaksikan oleh publik. Tapi juga yang ketiga ada kaitan dengan worship. Nah, worship ini dalam kaitan dengan responding. Jadi Tuhan yang panggil kita nyaut, Tuhan yang panggil kita nyaut, itu liturgi ya, liturgi. Jadi ini yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya lebih luas. Sekarang kita masuk, ini pengantarnya ya. Jadi pengantarnya sekarang kita masuk lebih lanjut. Sekarang saya mau kaitkan dengan tubuh tadi yang kita sudah bahas ya. Kaitkan dengan body. Karena kita datang kepada Tuhan membawa seluruh hidup kita, baik tubuh, jiwa, nyawa, roh kita semua datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana implikasinya di dalam liturgi ya, di dalam liturgi. Ini kita hari ini kita akan fokus ke sini, nanti baru balik lagi ke. Sampai definisinya kira-kira ada tanggapan atau ya, apakah di Bible ada tulis tentang liturgi specifically, or is it just it's the word liturgy in the Bible? Nah, jadi bagus. Secara kata liturgos ada di dalam kalau kalian tulis liturgos di google.com itu keluar di dalam perjanjian. Tapi kaitannya dengan serving public. Nah, jadi kaitan dengan serving public, serving atau ministering liturgos itu. Tapi kemudian liturgi dalam kaitan dengan teologi itu tidak lepas dari worship. Nah, kenapa? Karena begini. Karena prinsipnya adalah begini. Karena prinsipnya adalah responding. Worship itu responding, dan liturgi itu kita pakai sebagai respon tadi. Nah, kalau sudah semacam ini, sebetulnya seluruh the whole Bible itu intinya sebetulnya tadi divine liturgi sebetulnya. Misalnya, sejak awal Tuhan berkata, jadilah terang. Terang muncul. Itu liturgi sebetulnya. Jadilah cakrawala, keluar cakrawala. Jadilah burung-burung di udara, jadi sebetulnya dari awal Bible itu divine liturgi. Sebetulnya. Karena Tuhan berfirman, respon. Tuhan berfirman, respon. Seluruh ciptaan itu begitu. Di dalam Yesaya dikatakan Tuhan memanggil masing-masing dengan namanya, yang dipanggil keluar semua, merespon semua. Jadi kalau kita secara teologis sebetulnya seluruh Bible itu divine liturgy, tapi secara etimologinya memang serving on the public. Jadi kita melihat ada tiga ya, jadi common sense kita, kemudian etimologi sama teologi. Nah, ini hari ini kita akan lihat lebih lanjut di dalam kaitan dengan teologi, bahwa ini dikaitkan dengan worship dan worship itu. Kalau sampai di sini, maka kita melihat manusia itu adalah manusia yang responding sebetulnya. Manusia itu manusia responding. Tapi respondingnya kepada Allah yang hidup atau respondingnya kepada idol. Betul ini, dari awal ini terjadi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat manusia itu adalah disebut homo adoran. Homo adoran. Makhluk yang menyembah. Dan nanti dalam bahasa Inggris jadi adore. Jadi manusia itu adalah manusia yang sebetulnya dalam dirinya sendiri itu selalu berespon. Jadi apakah responnya kepada Allah yang hidup atau kepada berhala? Jadi responding. Dan manusia disebut sebagai makhluk yang beribadah. Apakah ibadahnya kepada Allah atau kepada idol? Hanya dua itu sebetulnya. Nah, ini yang kita lihat sebetulnya dalam kaitan dengan liturgi. Gitu. Ada lagi tanggapan, pertanyaan? Tapi saya jadi
Ya. rumah tabernakel. Tabernakel. Apa di situ udah mulai ada liturgi apa? Nah, menarik. Jadi kalau kita melihat tiga-tiga ini muncul ya. Jadi secara satu pihak ada order. Nah, maka kalau kita bahas kitab Ibrani itu kan ada order daripada Harun, ya toh? Harun sama order dari Melkisedek. Ingat tak yang kita bahas dalam surat Ibrani? Jadi memang ada kaitan dengan order. Kalau nggak ada kaitan dengan order, maka Tuhan tetapkan order melalui Harun. Ya. Jadi order harus mau hampiri Allah itu harus apa dulu, siapin apa dulu, bikin apa dulu, semua ada ordernya. Nah, tapi kita melihat Tuhan juga buka order melalui Melkisedek, karena ordernya Harun ini tidak cukup membereskan hati manusia. Nah, nanti kita kaitkan dengan tubuh. Jadi misalnya orang masuk bagaimana, badannya bagaimana dan sebagainya. Jadi itu semua ada order, dan saya rasa setiap suku bangsa di dalam tata ibadah mereka ada ya, kayak orang Chinese atau orang Korea atau Mesir, semua ada. Nah, Tuhan tetapkan melalui Harun. Tapi ordernya Harun ini nggak menyentuh hati, hanya bicara sikap, bicara mengenai sikap tubuh. Maka itu Tuhan kasih order melalui Melkisedek. Nah itu maka itu dari situ keimamatan Kristus melalui order Melkisedek. Jadi bisa melalui tata cara ibadah, bisa juga serving public, karena di tabernakel itu public, orang bangsa-bangsa lain bisa menyaksikan, loh Israel lain nih tata caranya nih, ada something yang berbeda nih. Siapa yang mereka sembah nih? Jadi itu yang kita lihat menjadi suatu perbedaan. Atau kaitan dengan yang ketiga, yaitu Israel sebagai responding. Jadi tiga-tiganya muncul di dalam perjanjian lama. Yang menarik memang kalau ordernya Harun itu berbagai macam tata cara ya yang ada di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Imamat. Tapi sekali lagi tidak menyentuh hati manusia, tapi hanya menyentuh dari luar. Maka kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi di sini ada dua kata, yaitu yang pertama adalah morphe, jangan menjadi serupa dengan dunia, ada kata skema. Nah, skema sama morphe, kita jangan menjadi skema dunia, tapi menjadi morphe. Skema itu misalnya ambil contoh ya, ini lemari kayu, ini meja kayu. Skema itu adalah lemari, meja, tapi morphe apa? Kayunya. Jadi kita, dunia itu merubah kita melalui penampakan luar. Jadi bisa lemari, bisa meja, tapi Tuhan morfenya itu merubah esensinya gitu. Nah, diharapkan dalam keimamatan Harun, dari orang tata caranya ini morfe bisa menyentuh, tapi seringkali tidak. Kayak katakan mungkin tata cara orang Chinese ya, menghormati orang tua kayak begitu, tapi nggak tentu dia betul-betul respect gitu. Jadi baru skema. Nah, maka kita melihat perlu ada responding. Nah, ini respondingnya di morphe, bukan sekedar di skema. Maka kita melihat Tuhan kasih order Melkisedek, bukan hanya order Harun. Satu pihak, tubuh kita perlu dilatih juga, tapi tidak bisa merubah hati manusia kalau dari dalam hatinya nggak ada perubahan. Jadi bisa tiga-tiganya dikaitkan dengan tata cara perjanjian lama. Ada lagi kepikiran mengenai liturgi? Ya. Berbagai gereja kan punya liturgi ya ada yang mirip-mirip, ada yang benar-benar jauh berbeda. Termasuk dari warna pun berbeda gitu, dalam arti ada yang liturgi order harus seperti itu karena setiap order memiliki makna. Ada yang liturginya mereka anggap sebagai sesuatu yang sakral. Ada juga liturginya lebih friendly dan lebih
membawa supaya jemaat masuk ke dalam liturgi gitu. Maksud saya seperti mungkin dalam gereja karismatik lebih banyak worship, lalu mereka membuat alur yang memiliki warna tertentu. Kalau seperti ini, seperti apa sih liturgi itu sebenarnya? Apakah sebatas order atau sesuatu yang sakral, atau lebih manusia dibawa untuk meresapi dari ibadah itu? Ya. Nah, pertanyaan Jeff ini kita masuk dulu ke dalam buku Kisah Rasul. Dalam buku Kisah Rasul ya, ada 3 layer kehidupan berjemaat. Layer yang paling utama itu adalah firman. Maka dikatakan jemaat mula-mula itu bertekun dalam fellowship, bertekun dalam firman. Jadi mereka rindu mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini core yang utamanya. Yang kedua, kemudian dikatakan firman Tuhan kemudian menggerakkan hati kita, menggerakkan hati jemaat. Maka mereka membawa hasil penjualan yang harta yang mereka miliki, mereka taruh di kaki rasul-rasul ya, untuk dibagikan. Dan itu pelayanan disebut mercy. Mereka saling mercy. Baru yang ini di sini ya, yang kedua ya. Baru level yang ketiga adalah order. Maka ada misalnya para diaken, diatur para diaken yang mengatur janda, yang mengatur itu di dalam Kisah Rasul 7 mengenai Stefanus. Jadi itu buku Kisah Rasul. Nah, sekarang kita lihat begini. Ada gereja yang mementingkan mercy, fellowship lebih ke arah situ. Tapi kadang-kadang kurang memperhatikan order. Ada gereja yang ordernya luar biasa, semua aturan jelas, tapi bisa-bisa kurang mercy. Yang paling bagus tiga-tiganya. Dari firman Tuhan menggerakkan kita bisa mercy, terpuaskan, dipenuhi secara diri kita. Kemudian tetap kita punya order, sebab Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12, kalau you berbahasa lidah kacau balau, orang yang baru pertama kali datang lihat, kok gereja kacau balau begini, ya dong, nggak ada order gitu. Tapi jangan sampai ada order, misalnya katakan orang mau mati, tunggu dulu kita rapatin dulu ya, sebulan lagi mati gitu. Nggak bisa saking ordernya rapi begitu. Nah jadi memang gereja ada macam-macam begini, cuman seringkali lupa tiga-tiganya. Kita harapkan si tiga-tiganya dari firman menghasilkan mercy, fellowship, koinonia, menghasilkan juga order. Ini kita harapkan liturgi kita itu dalam respon kepada Tuhan itu mencakup tiga-tiganya sebetulnya. Jadi ada kehangatan, ada firman yang menggerakkan menjadi kehangatan bagi kita, tapi juga ada ketertiban. Ini yang kita tapi dalam kenyataannya tidak mudah karena seringkali kita kejebak hanya satu aspek. Ya, saya bertumbuh jadi orang Kristen, bertobat, nggak ada yang bimbing. Akhirnya saya belajar sendiri di tahun 70-an. Kemudian saya nyangkut di gereja karismatik. Wah, itu hangat luar biasa. Saya banyak kenalan orang GBI sebetulnya di awal-awal. Karena rumah saya di Petamburan itu dekat dengan pusat GBI. Pendirinya pun saya kenal gitu, pendeta A.L. Senduk. Jadi cukup saya memahami. Jadi mereka sangat hangat sekali. Halo bro, haleluya, wah gitu. Cuman ordernya nggak jalan. Jadi spontanitas lebih banyak. Tapi kalau begitu yuk ke gereja-gereja seperti GKI bisa ordernya luar biasa tertibnya. Tapi bisa-bisa kehangatan kurang. Memang tidak gampang memadukan ketiga itu. Jadi kita harapkan liturgi kita itu firman, tapi dari firman menggerakkan ini, menghasilkan bersih, kehangatan, tapi juga menghasilkan ketertiban. Tapi kalau tidak, ya salah satu akhirnya kita jatuh. Salah satu. Jadi karena kita melihat sebetulnya kita butuh tiga-tiganya. Cuman memang kalau tidak terjadi ya bisa salah satu. Ya, itu maka di sini variasinya banyak lagi. Ada orang mementingkan, misal karismatik. Gereja-gereja himne, lagu-lagu himne misalnya, lagu himnenya Protestan, kebanyakan orang ketiga, misalnya Allah, gunung batuku dan sebagainya. Tapi gereja karismatik merubah itu. Sebetulnya mulai dari gospel song, sebetulnya bukan dari karismatik, sebetulnya dari gospel song.
berbicara secara pribadi, engkau ya Allah gitu. Jadi seakan-akan lebih secara langsung. Jadi kadang-kadang lebih menekankan. Maka itu sebetulnya sekali lagi harusnya dari firman menggerakkan ke mercy, menggerakkan ke all. Itu yang paling sehat. Ya, karena firman kalau tidak kita nyangkut di sini, kita hanya memikirkan kebutuhan orangnya. Apa sih yang diperlukan orangnya? Apa sih menggerakkan orangnya? Tapi kita nggak digerakkan oleh firman. Ya, jadi kita harapkan tiga-tiganya. Gimana? Jawab? Nah dari sini banyak lagi variasi masing-masing banyak. Ya. Variasi masing-masing banyak. Ada tanggapan pertanyaan lain? Satu lagi Pak. Ya. Pada saat ibadah, kira-kira mana yang lebih tepat Pak? Allah hadir, benar Allah hadir, atau Roh Kudus yang membawa kita kepada Tuhan? Wow, very good question. Nah, di dalam gereja-gereja reformasi itu sebetulnya fokusnya di firman. Ini firman yang diberitakan, firman yang diproklaim, firman yang didengar, firman yang dibaca. Ini semua di dalam liturgi utama firman. Tapi juga ada firman yang didemonstrasikan. Apa ini firman didemonstrasikan? Perjamuan kudus. Sebetulnya ini Holy Communion atau Lord's Supper, ya, bagi kita sebut sebagai Lord's Supper, perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu firman yang didemonstrasikan. Betul. Jadi ini perpaduan keduanya sebetulnya. Maka kalau gereja Trinity itu kombinasi, ada mimbar, ada meja itu kan, meja perjamuan tuh. Kalau gereja Pentakosta kolam di tengahnya, karena yang dia pentingkan baptisan selamnya. Kalau gereja Katolik mimbarnya nggak ada, dia fokus hanya di Eukarisnya dia. Kenapa Eukaristia? Karena sebetulnya gereja mau tanda kutip mengikat anggotanya. You nggak bisa dapatkan Eukaris kalau nggak ke gereja. Jadi gereja itu menjadi fokusnya. Gereja menjadi fokusnya. Orang harus datang ke gereja. Jadi itu model. Nah, jadi kalau gereja Protestan itu firman yang diproklaim, didengar, dibaca, lalu ada demonstration. Nah, sampai di sini kita lihat, ya, firman disampaikan itu menyatakan God's presence. Lalu ini kita di sini. Lalu Holy Spirit bekerja di dalam kita berespon kepada situ. Jadi ini faktor objektif, ini faktor subjektif. Jadi firman disampaikan, Roh Kudus bekerja, nah baru yang ketemu. Jadi ini yang terjadi. Demikian pula kita lihat perjamuan kudus, Holy Supper atau Lord Supper dijalankan secara demonstrasi itu, dan Roh Kudus yang bekerja membawa kita bersekutu dengan Kristus. Jadi ada faktor objektif, ada faktor subjektif. Dua-duanya sebetulnya. Karena kalau God's presence, tapi Holy Spirit nggak bekerja di dalam kita nggak ngeh, kita nggak bisa respon. Tapi kalau Holy Spirit bekerja dalam kita, tapi nggak ada firman yang diproklaim, kita juga bingung. Misal katakan, tiba-tiba Alkitab saya berdiri begitu, boom, melayang-layang, semua kita kabur, betul kan? Kabur kita semua. Tuhan nggak begitu. Karena Tuhan Allah bekerjanya itu antara firman sama antara word sama deed itu berpadu. Jadi Tuhan nggak bekerja tanpa meng-reveal gitu. Sehingga kita menduga-duga ini pekerjaan siapa ya? Nggak clear sebetulnya. Maka Tuhan selalu berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jelas, ini yang bawa kamu keluar dari Mesir ini bukan dewa-dewa Mesir, bukan yang Musa, tapi Allah sendiri. Itu clear. Pekerjaan Tuhan itu clear sebetulnya. Yang bikin nggak clear itu kitanya di dalam keraguan-raguan. Sebetulnya itu jelas. Karena firman sama pekerjaan itu berpadu. Firman menjadikan adanya pekerjaan, pekerjaan
menyatakan, mendemonstrasikan firman. Jadi ini dua ini clear sebetulnya. Maka itu sebabnya sebetulnya kalau kita mau ke gereja, kita mulai dengan saat teduh, berdoa dulu, kita minta Roh Kudus memimpin kita. Kalau kita kaitan dengan khotbah minggu lalu, pilgrim, seharusnya perjalanan dari rumah ke gereja itu semacam kayak ingatan kita pilgrim sebetulnya. Jadi di rumah kita udah prepare mau datang ke gereja sebetulnya. Itu yang terjadi. Jadi perpaduan, it's very good. Jadi antara God's presence, tapi satu pihak juga kita minta Roh Tuhan yang memimpin kita. Karena di dalam prinsip Reform Theology itu word and spirit berpadu. Kalau orang karismatik lebih suka bicara spirit sebetulnya. Karena apa? Tapi ada kebahayaannya apa? Spirit itu abstrak. Kalau spirit dipisahkan dari firman, nggak clear. Spiritnya siapa? Iya, subjektif sekali. Jadi kita orang, sebetulnya Calvin sendiri disebut sebagai the father of the Holy Spirit. Maksudnya tokoh gereja yang pertama kali mengungkapkan mengenai Holy Spirit itu Calvin dalam sejarah gereja. Jadi kita orang Reform bukannya anti Roh Kudus betul sejak awal, cuman tidak bisa dipisahkan dari firman. Nah, kalau kita bicara mengenai Yesus inkarnasi, ya, firman jadi inkarnasi, clear karena Yesus hadir kan. Tapi bicara roh, abstrak kita roh, betul. Jadi kalau nggak ada firman, waduh, kemana-mana itu. Kemana-mana itu yang bahaya. Maka kita lihat dalam Alkitab selalu menekankan firman sama roh ini berpadu. Very good question. Ada lagi tanggapan, pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Sekarang dalam kaitan dengan diri kita sekarang, kita adalah makhluk yang responding. Responding kepada panggilan Allah. Atau responding kepada berhala. Ini selalu ada kebahayaan kepada idol. Kalau kita lihat prinsipnya adalah manusia diciptakan menurut gambar Allah, image of God. Image, gambar Allah. Ini prinsipnya. Dari kata image, sebetulnya akar katanya sama dengan akar kata idol. Jadi kenapa idol itu kebahayaan besar buat kita? Karena kita image of God. Tapi idol, akar katanya di dalam bahasa Ibrani ini sama dengan kata image. Jadi ceritanya maksudnya gini ya. Nih saya kasih gambar. Allah menciptakan manusia. Lalu ini dunia. Manusia taat kepada Allah, respon kepada Allah. Lalu manusia diberikan capability menjalankan tugas panggilannya, mengcultivate alam semesta ini. Ini yang Tuhan tetapkan. Lalu datang idol. Idol tidak bisa merebut posisinya Allah, nggak bisa. Gak bisa, karena idol itu bukannya Allah. Idol gak setara dengan Allah. Lalu yang dia mau gantiin posisi siapa? Kalau dalam skema ini, dia gak bisa gantiin posisi Allah. Allah adalah Allah yang hidup. Idol gak ada apa-apa, Paulus sudah mengatakan demikian. Tapi dia punya power menggantikan posisinya siapa? Hah? Iya, berhala menggantikan posisinya siapa? Posisi Allah nggak bisa digantiin, nggak bisa. Allah adalah Allah yang hidup, nggak bisa, nggak setara. Ciptaannya siapa? That's why dia menggantikan posisi kita. Itu yang terjadi. Dia nggak bisa gantiin posisi Allah, nggak bisa. Jadi gambarnya bukan Allah kemudian ditiadakan, lalu ada idol, kita di sini, ini baru dunia. Bukan begini, nggak bisa. Allah nggak bisa digantikan. Tapi yang terjadi adalah manusia digeser ke bawah, idol di sini. Jadi idol seakan-akan mau merebut posisi manusia, menjalankan kehendak Allah, menguasai
bumi. Misalnya, seharusnya gini, manusia taat kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan Allah, dengan bijaksana Tuhan menggarap alam semesta. Tapi kemudian manusia minder, gak ada confident, gak ada self confident. Dia menyembah idol. Sekarang idol sama image-nya, kata image. Dia merebut posisi kita. Jadi kita turun, berhala sekarang yang menguasai. Maka muncul Dewi Sri misalnya di Jawa, ya, munculnya ini muncul. Jadi manusia menyembah itu. Lalu manusia jadi tetap mengerjakan tanam padi, tanam apa, tapi dengan ketakutan dia menyembah berhala-berhala itu. Jadi berhala itu sekarang yang memperalat manusia, merebut posisinya manusia sebetulnya. Ini yang terjadi sebetulnya. Jadi nggak bisa merebut posisi Allah, tapi sekarang manusia tidak ke sana, ke sini. Lalu kita diturunin ke bawah, jadi kayak slave-nya idol. Itu yang terjadi. Bisa orang gak percaya menggarap dunia ini, dia perlu ada jimat lah, perlu ada ini itu. Itu seperti yang kalau film-film Chinese kan, misalnya ada unye, ya, ada apa segala macam. Jadi kadang manusia udah gak ada confidence sama sekali, direbut posisinya oleh berhala-berhala itu. Untuk mengerjakan, seharusnya tidak begitu. Ini harus dibuang, kembali lagi manusia sebetulnya ke dalam apa yang Tuhan percayakan untuk menggarap itu. Nah, ini masalah utama di dalam liturgi sebetulnya. Di dalam liturgi. Jadi, apakah di dalam liturgi kita itu membawa kita fokus kepada Allah, atau kita nyangkut kepada idol-idol sebetulnya? Misalnya kita nyanyi semangat, tiba-tiba mati lampu, boom, bandnya semua berhenti, drumnya berhenti, boom, kita nggak bisa nyanyi lagi. Nah, itu misalnya. Jadi akhirnya kayak udah bergeser. Allahnya entah di mana, ini jadi idol. Misalnya saya datang ke baktian, ternyata saya nggak dapat apa-apa. Kok nggak ada yang menyentuh ini? Jadi akhirnya kita bersandar kepada hal itu. Nah, ini jadi bergeser. Jadi selalu di dalam worship kita ini ada ini. Ada kebahayaan idol yang merebut posisi kita. Dia nggak bisa merebut posisi Allah. Allah tetap Allah pada tempatnya di dalam kemuliaan. Dia rebut posisi kita, turun kita menjadi budaknya si idol. Dalam bahasa Ibrani-nya Salem. Ini sama-sama image kepada manusia, tapi juga kata ini, akar katanya sama dengan idol. Nah, ini kata ini muncul ketika Yakub, Ribka ambil mencuri berhalanya Laban. Itu kata itu muncul dalam bahasa Ibrani. Jadi dia rebut posisi kita. Nah, dalam ibadah ini yang kita harus hati-hati. Ini suatu warning, hati-hati. Jangan-jangan kita udah merasa beribadah kepada Allah, tapi sebetulnya posisi kita direbut sama idol. Karena kita bergantung kepada hal-hal yang lain yang tidak berasal dari word and spirit. Ini yang terjadi. Bisa katakan kita apa contohnya ini, saya musik misalnya tadi ya, atau satu experience tertentu misalnya. Saya bisa mengalami satu experience yang dekat dengan Tuhan. Besok-besok nggak dapat lagi. Kering lagi. Jadi saya mempertanyakan iman saya. Apa betul Tuhan mengasihi saya? Kok nggak ada kayak gitu? Jadi kita akhirnya bergantung kepada hal-hal bukan lagi kepada Allah. Dan karena Allah itu personal, dinamis, kayak hubungan suami istri kan. Masa hubungan suami istri selalu kayak masa pacaran, lihat-lihatan, senyum-senyuman. Kapan jagain anaknya ya, betul. Apa berarti waktu jagain anak kita nggak dekat suami istri? Ya enggak gitu. Ya, jadi hubungan relasi itu sangat dinamis, tapi ada core-nya bersama. Nah, kalau tidak, ini kita nyangkut di idol itu di dalam experience kita, di dalam pengalaman, di dalam ya kayak semua itu, yang semua yang kita alami itu menjadi utamanya dan dia merebut posisi kita. Ya, bisa begitu. Atau ya tadi experience, pengalaman perasaan kita, begitu kita rasa nggak dekat sama Tuhan lagi, itu menjadi jauh. Padahal saat itu Daud, kalau kita baca dalam Mazmur, ada saatnya Daud begitu dekat sama Tuhan. Ada saatnya Tuhan, di mana engkau? Berapa lama lagi? Tapi tetap dia sadar dia ada in the presence of God. Tetap gitu. Ya, emosi kita ini kan sangat dinamis. Gak bisa bersandar begitu bersandar, feeling kita menjadi idol.
Ya, itu kebahayaan dalam ibadah. Ada tanggapan pertanyaan lagi sampai sini? Jadi sebenarnya yang kita cari dalam ibadah itu apa? Pertanyaan very good. Jadi kita melihat pertama dalam ibadah itu kita respon kepada panggilan Allah. Ya, Allah memanggil kita berespon, Allah Tritunggal. Jadi ibadah itu utamanya respon. Jadi kalau kita sadar kita berespon kepada panggilan Allah, ini ibadah. Ini liturgi yang kaitan dengan yang pertama tadi. Liturgi dalam kaitan dengan worship. Worship itu adalah respon kepada Allah. Kita berespon kepada Allah. Ini secara teologis. Dan baru yang kedua, baru ada unsur etik. Ada unsur etis. Ya, sekarang kita masuk ya dengan pertanyaan Brandon. Di dalam Mazmur 115, ini ayat yang sangat penting dalam kaitan dengan ibadah. Mazmur 115. Mazmur 115. Ayat yang ke-8. Mungkin mulai dari ayat yang pertama. Nah, ini bisa bacakan 1 sampai 8. 1 sampai 8. Mazmur 115. Ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 8 yang penting, silakan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itulah. Nah ini. Jadi ibadah itu bukan hanya berespon kepada Allah, ini poin pentingnya. Tapi respon itu maka jadi seperti itulah kita. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, yang benar, jadi benar hidup kita. Jadi ibadah itu ada kaitan dengan etika. Ini Mazmur 115. Kalau kita menyembah berhala, tadi berhala, idol segala macam, jadi seperti itulah hidup kita. Jadi ini kaitan dengan ibadah. Liturgi bukan hanya secara worship ya, respon kepada Allah, tapi nah ini yang tadi ditanyakan oleh Brand. Jadi ibadah itu naturnya saya. Saya mau tidak mau beribadah. Tapi persoalannya ibadah kepada Allah yang hidup, yang menciptakan saya, kepadanya saya berespon, atau kepada idol ya, prinsip-prinsip. Dan yang kedua, kalau saya salah menyembah, jadi seperti itu saya. Di dalam konseling ya, saya mengamati kalau di dalam istilah-istilah psikologi mungkin dikaitkan dengan disposition. Ini yang paling susah. Jadi setiap orang itu ada kecenderungan, ada tendensinya, ada disposisinya gitu. Meskipun dia pengen saya pengen begini, tapi kalau disposisi dia nggak berani sadarin untuk diperbaharui, nanti balik lagi gitu. Balik lagi. Nah, disposisi ini ada kaitan dengan apa yang dia worship sebetulnya kalau secara teologis. Apa yang worship itu misalnya apa yang menjadi prioritas hidup dia, apa yang menjadi utamanya, apa yang menjadi paling bernilai dalam hidup dia. Ini semua muncul di sini. Ini tanda kutip di dalam kaitan dengan worship. Nah, maka jadi seperti itulah orang ini. Jadi sebetulnya ini pola seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu sebetulnya yang paling penting di samping tingkah laku luar, tapi disposisi kecenderungan hati kita itu juga perlu diberesin. Karena bola balik akan ke situ lagi, Seperti saya kasih ilustrasi kepiting ya. Kepiting matanya ke depan, jalannya miring aja tuh. Karena memang disposisi dia begitu. Mau diapain pun ya begitu. Jadi kita kadang-kadang nggak ada kekuatan kalau disposisi ini tidak dibereskan dulu.
Dan ini harus dengan kita prayer, bertekun, kita doakan ini. Jadi kita melihat ada dua hal. Jadi respon kepada Allah, worship itu liturgi, tapi juga respon itu akan nampak di dalam etika kita. Gimana, ada pengalaman nggak antara hubungan worship sama ethics? Maka belakangan ini ada satu buku yang menarik, yang judul bukunya adalah Worship Work. Jadi dia mengatakan kadang-kadang kita kalau sudah masuk ke worship itu kita merasa dunia yang lain. Jadi dia salah satu dosen Calvinist Theological Seminary yang nulis itu. Tapi dia kaitkan sebetulnya adalah bagaimana worship itu nampak di dalam kita bekerja, di dalam kita mengerjakan sesuatu. Karena kita sudah mempunyai value yang berbeda, yang mempunyai penyembahan yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia mungkin sesembahan yang berbeda kepada Allah ini. Jadi menarik juga itu ya dalam kaitan dengan etika. Oke, ada tanggapan, pertanyaan lain? Apa aja silakan dari mengenai kaitan dengan liturgi. Jadi waktu itu aku pernah belajar tentang spiritual language. Jadi kayak spiritual language tuh kayak love language kan kayak ada quality time, physical touch gitu. Tapi spiritual language tuh cara kita komunikasi sama Tuhan. Nah jadi suatu konsepnya sama kayak love language, jadi ada cara-cara yang lebih menonjol gitu. Kayak misalnya kalau udah di tes itu cara aku worship gitu, dalam untuk komunikasi sama Tuhan. Jadi apakah punya spiritual language yang kuat itu semacam jadi berhala gitu? Kalau kita depend sama itu, jadi memang setiap orang ada tanda kutip liturginya masing-masing tadi ya, ada unsur order, kayak Aaron gitu. Tapi memang lama-kelamaan kalau dia berubah jadi Farisis ya, Farisi juga mereka bukan orang sembarangan ini sebetulnya. Tuhan Yesus juga waktu menegur mereka juga nggak menghina mereka. Mereka orang-orang yang tanda kutip rohani ini, mereka orang rohani. Cuman yang bahaya itu mereka kan udah masuk ke dalam metode. Jadi metode yang menjadi utama. Setiap orang ada tanda kutip keunikan masing-masing ya di dalam kaitan dengan kerohanian itu. Ada yang misalnya pagi-pagi berdoa, ada yang silent misalnya, ada yang saya pelajari juga itu sejarah dari spirituality ya, di dalam sejarah gereja. Jadi ada yang pakai Benedictine misalnya. Kalau Benedictine itu mengembangkan spiritual senses. Spiritual senses itu kalau baca Alkitab misalnya, Tuhan Yesus berjalan di tepi Danau Galilea. Coba kamu bayangin, kamu lagi di tepi Danau Galilea, mencium bau amisnya ikan. Tuhan sedang berkumul di situ, memanggil para murid, begitu. Itu spiritual senses. Oke, kalau memang menolong kalian begitu, meskipun saya dalam ini tuh, tapi saya rasa kadang-kadang bisa kebablasan ya. Cuman jangan jadikan berhala tadi itu. Begitu jadi berhala seakan-akan tanpa itu kita nggak bisa, jangan. Karena Petrus misalnya waktu mau tenggelam, mana bisa dia bayangkan Tuhan itu udah tenggelam duluan gitu. Nah, dia hanya bisa dia seru, Tuhan tolong saya misalnya gitu. Dan saya udah gitu. Dan Tuhan Yesus pun menolong setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia bertanya, maukah engkau sembuh? Kepada yang 38 tahun sudah lumpuh. Apa yang aku perbuat bagimu? Gak ada satu model yang sama gitu. Paulus kerohaniannya naik kuda ke Damsyik, dia jatuh. Tapi gak ada lagi yang seperti Paulus. Dan Paulus pun tidak mengatakan, saudara-saudara, kalau kamu tidak pernah naik kuda dan jatuh, kemudian dapat cahaya, artinya belum bertobat, mati kita. Kok lihat kuda aja jarang, betul nggak? Gimana kita naik kuda? Enggak. Karena itu bukan yang utama itu, bukan utama. Prinsip utamanya sama, bertemu dengan Kristus, bertobat gitu. Jadi kita melihat, sometimes kita orang modern itu perlu metode. Sebetulnya di gereja, dalam sejarah gereja, yang pertama kali menekankan metode itu yaitu gereja metodis. Gereja metodis itu gereja metodis, metode. Ya. Karena pertama ada gereja Anglikan.
Anglican. Lama-lama Anglican dirasa kering, dingin. Kemudian keluar menjadi bala keselamatan, Salvation Army. Bilang buff, yang semacam kayak the soldier, tentara Kristus. Itu mereka pakai ada kolonel, ada apa gitu ya. Itu biasanya kalau Christmas mereka memainkan lagu-lagu gereja yang indah untuk memperbaharui Anglican. Nah, salah satu yang memperbaharui juga adalah John Wesley, Charles Wesley jadi metode. Jadi orang Kristen ada metodenya, dan gereja metodis ini paling berkembang di Amerika. Maka etikanya orang Kristen di Eropa sama di Amerika little different. Kalau orang Kristen di Eropa merokok masih oke, tapi di Amerika misalnya, wah itu sesuatu yang nggak beres, ya. Karena background dari metodis. Jadi orang Kristen itu ada metode, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, pakaian nggak boleh kayak gitu-gitu. Ya. Semua itu sebetulnya kalau keluar dari hati kita yang hasil pertobatan, very good itu. Tapi kalau itu dijadikan prinsipnya, nah itu jadi bahaya. Jadi itu yang seperti kayak orang Farisi. Jadi ya, Tuhan Yesus mengatakan ini pakai jubah putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jadi harusnya dari dalam keluar gitu. Ya, dari morfe keluar, dari morfe kayu yang berkualitas, boleh bisa jadi lemari, boleh jadi apa, boleh. Tapi kayunya kayu memang berkualitas. Itu yang kita lihat. Jadi kita harus ngecek jangan sampai jadi berhala aja. Setiap kerohanian, karena di dalam sejarah gereja bisa kerohanian, ada orang kerohaniannya pakai ada model monastri, ada kaitan dengan Thomas Kempis, ada yang Pilgrim Progress. Jadi banyak model-model itu. Tapi jangan sampai itu menjadi utama. Kalau itu jadi utama, dia jadi berhala. Kalau jadi berhala, bahayaannya kita diturunkan ke bawah, kita mengerjakan itu jadi kayak slave, ya. Berhalanya yang jadi merebut posisi kita. Itu yang harus dangerous. Jadi dangerous. Very good question. Ada tanggapan pertanyaan lain? Hanya paling Silakan. manusia pada dasarnya kan ingin melakukan sesuatu yang baik. Ini manusia yang baik maksudnya. Yang terbaik. Ya. Lalu berlanjut dengan ingin melakukan sesuatu yang udah melakukan sesuatu yang baik, ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Lalu pada saat ingin melakukan sesuatu yang lebih baik pasti harus ada referensi dong. Seperti apa sih yang di bawah lebih baik itu, jadi supaya bisa tahu bahwa ini adalah lebih baik gitu. Lalu pada saat sampai kapan kita tahu bahwa kita sudah melampaui batas, bahkan sampai itu adalah idol, karena kita selalu melakukan sesuatu yang lebih baik. Mungkin referensinya ada orang yang lebih hebat, atau orang yang lebih kaya, atau orang yang lebih pintar, orang yang lebih critical thinker. Pada saat kapan kita sudah melampaui batas kalau itu sudah masuk dalam idol? Wow, very good question. Karena pada dasarnya kita pengen, karena kita punya konsep kata good, better, and best, ya dah. Setelah best udah nggak ada lagi dong ya. Berarti best western udah ada best nih. Abis kata kita abis, sudah nggak ada lagi. Lalu seorang bapak gereja Meister Eckhart di dalam sejarah gereja itu mengatakan kita sebetulnya nggak usah bicara better the best, good is more than enough. Karena Alkitab mengatakan lihat dan kecaplah betapa baiknya Allah, dalam bahasa Ibrani-nya itu good is more than enough. Jadi kalau kita tahu good aja udah, cuman kita sebagai manusia memang ada superlatif itu, jadi harus ada better, ada best. Tapi betul pertanyaan dari, bahayanya kalau kita mau the best ini lama-lama bisa jadi idolnya kita sendiri. Ini memang challenging. Ini challenging. Jadi pertama sebetulnya jawabannya adalah kita harus kenal dulu good. Karena God is good, nggak ada God is best. Nggak ada God is better. Good. Karena betul-betul kita kenal core-nya daripada good, lebih dari cukup sebetulnya. Baru yang kedua, dalam konteks kita growing sebetulnya. Nah ini boleh kalau dalam konteks kita growing. Karena Alkitab itu memakai konteks bertumbuh. Ya, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah, mesti
Jadi memang ada metafor kita growing. Jadi kalau dalam rangka better best ini dalam rangka growing, mungkin oke dalam rangka kita growing. Karena growing itu sebetulnya sama seperti seorang anak misalnya kayak Leo sama Alven, dia growing. Kita kasih dia bibit yang baik, tanam, siram, dia akan bertumbuh sebetulnya. Karena Tuhan memang memberikan itu kepada hidup kita, gitu. Kita bertumbuh, nah growing. Dan yang ketiga, satu-satunya growing yang tidak pernah menghambat yang lain. Karena kalau yang lain menghambat, saya sekarang kayak begini, tiba-tiba saya lebih kaya. Sebetulnya kalau saya lebih kaya, sebetulnya sadar nggak sadar, langsung nggak langsung ada yang tambah miskin. Karena dunianya segitu-segitu doang, kan, betul? Jadi mau gimana? Saya kalau mau lebih bebas, misalnya rumah saya mau lebih besar, mau nggak mau memang makan tempat lebih banyak, mengurangi yang lain, tanda kutip langsung atau nggak langsung. Karena memang nggak bisa, dunia selalu begitu. Cuman satu yang kita bertambah growing tidak menghambat siapa ya, growing in Christ, betul. Malah jadi blessing kita. Kalau growing yang lain, perut kita tambah gede, makanan orang lain tambah sedikit. Langsung atau nggak langsung, gitu. Ya, bisa indirect, bisa direct gitu. Kalau kita panjang-panjang gitu. Jadi kalau kita mau bebas tapi di dalam dosa, itu pasti menghambat yang lain. Jadi satu-satunya growing yang tidak menghambat yang lain tapi be blessing bagi yang lain itu kalau kita in Christ. Jadi ini prinsipnya dulu. Jadi kita mengerti apa itu good. Ada prinsip kita growing memang di dalam Tuhan, tapi growingnya adalah growing in Christ. Maka Paulus telah menekankan kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena begini, karena dilemanya begini, ada dua sahabat sama-sama dekat. Lalu sudah lama, belasan tahun, puluhan tahun jadi sahabat. Kenapa mereka bisa terus dekat? Kenapa begitu dekat? Pertama jawabannya adalah karena sama-sama nggak berubah. Iya, betul. Iya. Coba yuk kenal lagi teman yang dulu SD, SMP. Kita ngomong yang nggak berubahnya itu, betul. Oh dulu kamu gini, ya dulu kamu gini. Dan kita rasa, oh masih connect nih sama dia. Tapi kalau dia berubah, bisa kagak deket. Jadi susah nih. Suami istri juga begitu. Ya, kita tahun pertama struggling. Tahun pertama, tahun kedua struggling, cari-cari posisi. Tapi begitu mulai dekat, udah tahun keempat, kelima mulai dekat, dan akan terus dekat kalau sama-sama nggak berubah. Tapi kalau nggak berubah, mati kita, betul. Jadi ini sangat dilematis. Maka sebetulnya kalau kita mau tetap dekat tapi bisa berubah, hanya satu, kalau kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Itu jalan. Seperti saya dengan Ibu Liana itu ya, itu saya kenal dia udah tahun 80-an itu saya pelayanan di Bandung. Dan saya lihat juga dia ada perubahan. Tapi kalau sama-sama di dalam Tuhan, kita bisa connect lagi. Karena ada yang menyatukan di dalam concern kita. Misal saya banyak teman-teman dulu yang udah lama nggak kenal, tapi kalau kenal, kalau dia tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama bertumbuh, langsung kita bisa connect lagi. Sama bertumbuh. Jadi di sini kita melihat harus ada apa yang menjadi common ground kita. Common ground yang menjadikan kita growing, tapi tetap bisa dekat. Hanya di dalam Tuhan. Kira-kira tanggung jawab. Tapi di luar itu kalau sekedar kita the best di luar itu bisa-bisa kebahaya memang idol. Nggak akan habis-habis. Kebahayaan selalu dan dia akan merebut posisi kita. Saya baca biografinya Steve Jobs misalnya. Akhirnya dia sadar ada something yang merebut hidup dia, merampas hidup dia. Dia lagi mau berjaya-jaya karena memang manusia selalu dilematis. Dia mau mencapai sesuatu, tapi tetap ada limit. Maka sekarang akhirnya orang-orang sekuler nyerah mengatakan ya memang lifetime is limit. Udah nikmati aja sih. Tadinya manusia sehebat-hebatnya
Sekarang mulai muncul buku judul This Life, ya sudah, you terima aja This Life di sini. Nah kita tidak ambil jalan dua posisi ekstrim itu, karena kita ada basic Tuhan ciptakan baik semuanya ada. Tapi kita mau growing dan growingnya in Christ. Ya, ada Sebenarnya ada follow up question kalau boleh Pak. apa? Ada follow up question. Ya, good. Ya. Good, kita ngobrol aja. Yang terkait dengan yang apa? Saya lupa ayatnya seperti apa, tapi kira-kira kita adalah kepala bukan ekor gitu. Maksudnya dalam arti apakah kita ditempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang selalu leading ke arah yang baik, tapi artinya dalam arti kan kita better daripada yang ekor gitu, yang selalu mengikuti. Kalau dalam hal ini kecenderungan kalau saya personally saya misalnya good is enough, ya udah saya cuman dalam comfort zone dalam melakukan sesuatu karena menurut saya this is already good. Tapi di satu sisi dunia melihat bahwa yang leading, yang memimpin itu adalah sesuatu yang better or the best. Jadi saya tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin pada saat saya tidak melakukan better or the best. Jadi kira-kira kita sebagai orang Kristen is good enough for us di dalam dunia, atau kita menempatkan diri dalam sebagai better or best, tapi seperti apa supaya tidak terjebak dalam idol? Iya. I have a good question. Ada slogan orang Yahudi. Slogan orang Yahudi itu leading change. Jadi orang Yahudi itu selalu punya semangat mendahului yang lain. Dan mereka didik anak-anak semangatnya begitu. Nah, untuk leading change, mereka mau mengikuti jalan dari Habel, bukan jalan dari Cain. Karena Cain itu hanya menjadi servant of the ground. Ini sampai sekarang. Ada bukunya Biblical Philosophy. Yoram Hasonit, dia seorang Yahudi, profesor di Yerusalem, Hebrew University. Dia bikin buku itu. Dan termasuk dia bikin buku mengenai nasionalisme. Jadi dia mau bangkitkan sekali lagi nasionalisme. Cain itu servant of the ground. Jadi dia petani, memang istilah petani tapi dalam bahasa Ibrani-nya itu Omet Adama. Jadi servant daripada Adama itu ground. Dari kata itu muncul kata Adam. Jadi kalau servant of the ground, you sudah cangkul, sudah tanam, sudah apa, you nggak kerja apa-apa, you tunggu. Perhatiin, harap keluar ya, tunggu ya, bisa harvest dengan baik. Dia nggak bisa rubah apa-apa. Jadi kalau ada angin, ada apa, mau apa lagi, dia terima aja semua. Nggak berdaya. Nah orang Yahudi tidak mau pakai model Cain. Maka itu dia pakai model Habel. Habel itu peternak. Peternak itu dia yang guide, dia yang arahkan, dia bisa duduk dari jauh, memanage. Jadi orang Yahudi itu memilih posisinya. Makanya kalau kita lihat banyak orang Yahudi itu pilih posisi lawyer. Nggak ada dia mau pilih plumbing gitu. Kecuali yang nggak ada jalan kali ya. Pilih yang dia pilih-pilih posisi-posisi politician. Dia pilih-pilih posisi yang seperti itu. Termasuk ya kayak apa tuh yang bikin Indonesia collapse itu, siapa namanya? George Soros. Iya, George Soros itu kan background Yahudi semua. Jadi dia pegang keuangan kayak gitu. Ini semangatnya masih ada sebagian orang begitu. Jadi dia mau kayak Habel, mau manage, dia nggak mau jadi pekerja. Jadi memang semangat ini ada di dalam konteks leading change. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen di sini? Nah, kemudian kita lihat muncul model yang ketiga yaitu Egypt. Egypt ini tipe builder, dia pembangun. Maka itu dia butuh slave. Maka itu bersyukur ada Israel datang melalui Yusuf karena dia builder. Jadi di dunia ini ada model manager kayak Habel, ada model yang bergantung kepada alam pekerjaannya, ada yang builder, membangun. Itu tiga besar. Dan muncul lagi model dari Roman. Roman ini lebih ke arah dinamika politik, invasion,
dinamika politik lebih kuat di sini. Jadi Roman itu selalu bersifat menginvasi, membangun sistem pertahanan dan sebagainya. Nah, memang setiap bangsa itu ada modelnya masing-masing. Jadi kita lihat ini bertemu di dalam dunia, di dalam dinamikanya dunia. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Orang Kristen kalau kita lihat sangat paradoks, ya, sangat paradoks. Paradoks artinya adalah kita melihat Paulus mengatakan wisdom, hikmat kita itu salib itu ditertawakan oleh dunia, tapi justru salib yang merubah hidup. Jadi ini sangat paradoks. Tuhan Yesus katanya anak Allah, Raja alam semesta, lahir di Betlehem. Jadi paradoks. Dan ini memang hanya bisa dipahami dengan rahasia iman. Karena tapi Tuhan Yesus yang menjungkir balik dunia ini, menjungkir balik dunia ini. Dan orang tidak bisa memungkiri itu. Ada orang Yahudi bikin buku mengenai kalau kekristenan tidak ada, nggak jadi, ini dunia nggak tahu jadi bagaimana, dia nggak bisa bayangkan. Jadi kita lihat kita bisa paradoks, karena kita bukan mengandalkan strategi diri kita sendiri, tapi betul-betul mengandalkan sebagai body of Christ bersama-sama, ya, dan mengandalkan pekerjaan Tuhan. Kalau kita ngecek dalam sejarah, sebetulnya maka itu ada paradoks juga mengenai dari mana asal modern, kemajuan modern. Jadi paradoksnya itu justru orang mengatakan dari Protestan, dari Reformasi. Semua cara berpikir modern yang menghasilkan teknologi sebetulnya berasal dari gereja, Reformasi. Jadi secara filosofinya itu bikin modern terjadi. Bisa katakan, kenapa modern salah satu yang paling hebat adalah bikin alat. Salah satu kehebatan modern bikin alat. Semua ada alatnya. Kemudian alat itu dikaitkan dengan alat ukur. Dari suara, bergerak, berat, dinamika ini, semua ada alatnya. Benar. Itu kehebatan modern. Dari mana mulai? Dari Reformasi. Karena Reformasi mementingkan bahwa kita ada mediator. Mediator. Kristus. Gitu. Jadi, maka orang modern itu dipengaruhi itu, maka banyak pemikir-pemikir awal yang inventor itu semua orang Protestan, orang Kristen. Dari Harvey yang analisa anatomi darah manusia, Newton, Faraday, Michael, semua backgroundnya Protestan. Musik yang terbaik, banyak kan orang Lutheran, ya, kayak Bach, segala macam. Jadi kita melihat itu semua dipengaruhi kalau kita membaca. Jadi kita memperhatikan jadi model reformasi itu, jadi paradoks itu nggak harus artikan begini. Jadi paradoks itu sometimes kita begitu lemah tapi begitu kuat. Kadang-kadang orang yang kuat dia bertobat malah jadi gitu. Nggak harus kita yang udah namanya Kristen selalu menjadi orang hebat. Sometimes di tengah jalan Paulus jadi Kristen gitu. Itu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi sangat paradoks. Yang penting bagaimana kita setia sama Tuhan. Di dalam kita growing. Jadi kita nggak sekedar cukup rasa puas. Karena Paulus sudah mengatakan menegur kita, jangan kamu puas dengan mengukur diri dengan ukuran sendiri, merasa puas sendiri gitu di Korintus. Jangan. Ukuran kita itu ukuran di dalam anugerah Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Barang siapa diberi sedikit, dituntut sedikit. Jadi kalau kita sudah segini bisa kita kerjakan dengan kesetiaan kita, bersyukur. Kalau masih bisa melangkah lebih, kerjakan itu. Tetap di dalam anugerah. Karena paradoks. Konstantin misalnya, yang lagi dalam perjalanan perang, di tengah jalan dia bertobat, merubah Roma menjadi Kristen. Siapa yang bisa ngerti itu pekerjaan Tuhan kayak gitu? Karena kita percaya Allah atas alam semesta, bukan Allah hanya untuk orang Kristen, Allah atas alam semesta. Jadi kita lihat ini misteri di dalam pekerjaan Allah. Yang penting kita tahu apa itu baik, kita terus growing di dalam Tuhan dan growingnya in Christ. Seperti itu. Jadi itu semangat. Kayak seperti saya sampai sekarang ya, saya banyak sekali kerinduan terus lagi bikin buku. Saya harap someday kalau cukup banyak waktu, karena saya masih banyak yang riset saya, dan saya harap anak-anak muda, saya masih kontak dengan teman-teman yang saya bina di Indonesia, jangan ulang dari nol lagi gitu.
Nah, kalau kita perhatikan misalnya, sebetulnya gereja dengan dunia. Betul kalau kita lihat ya, ini gereja besar sekali pengaruhnya ke sini. Sangat besar. Orang Yahudi pun sampai bingung-bingung benar sebetulnya. Gereja satu pihak kelihatannya lemah, tapi besar sekali pengaruhnya. Baik Katolik maupun Protestan ini dalam gereja secara umum. Dan gereja khususnya kayak Katolik, Lutheran, Reformasi itu pengaruh besar ke dalam filsafat di dalam pabrik. Jadi memang dunia kita ini dunia yang mulai kita bilang ateis, agnostik memang banyak, tapi sebetulnya pengaruh besar. Ini someday kita perlu memahami juga ya, pengaruh besar. Semacam kayak kita lihat di satu pihak perkembangan ateis, perkembangan ini banyak, tapi satu pihak perkembangan di Inggris misalnya, banyak orang-orang pinter tiba-tiba jadi Kristen kayak Alistair McGrath. Dia ahli neuroscience, tiba-tiba jadi Kristen, dia ambil lagi MD sekolah teologi, tapi tetap dia menggarap sains. Banyak anak muda seperti itu sekarang. Kita dalam perjalanan dia bertobat jadi Kristen, lalu belajar teologi. Inggris khususnya, Inggris. Dan saya melihat ya, kenapa Tuhan masih jaga monarki Inggris. Yang kita terus doakan aja itu, ada Elizabeth II. Karena sebetulnya menjadi tipikal harusnya bagaimana kita memahami Kingdom of God. Menjadi hanya tipikal. Karena ya seperti Elizabeth kita harus jangan ngaco aja ya, kita doain itu. Itu luar biasa bagaimana dia melewati masa-masa yang sukar dan para chaplain dia orang evangelical sekali Elizabeth itu. Jadi kita lihat tetap ada kasih karunia Tuhan di tengah perjalanan ini. Jadi maka itu tadi kita dikatakan lemah tapi juga Tuhan beri kekuatan. It's really paradox. Jadi maka itu kita bukan dalam arti hanya kita sendiri enggak. Orang-orang yang sekarang melawan Tuhan, someday juga dia bisa Tuhan bawa dia dalam pertobatan. Itu yang kita terus harapkan. Jadi pekerjaan secara kolektif, bukan hanya secara individu. Very good question. Ada lagi tanggapan pertanyaan? Udah jam berapa sekarang? 5.14. 5.4. Oh, kecil amat. Ada tanggapan pertanyaan lain? Very good question. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita baca 1 Timotius 4 ya. Ini mengenai kaitan dengan liturgi. 1 Timotius 4. Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 6 sampai 8. 1 Timotius 4, 6 dan 8. Ini ada. Tolong bacakan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng dan kerenehan itu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Very good. Kalau kita bandingkan dalam bahasa Inggris, ada yang bahasa Inggris? Ya, Abraham. Tolong. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus. Nourish on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Nah, tadi bagus dalam bahasa Indonesia disebut latihan ibadah, tapi dalam bahasa Inggris disebut dengan godliness. Eusebeia dalam bahasa Greek. Eusebeia, godliness. Lawannya adalah godless. Yang tadi kita baca ya. Nah, jadi kita melihat di sini Paulus mengkaitkan ada latihan badani sama latihan beribadah. Jadi rupanya beribadah itu menghasilkan hidup yang godliness.
Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan latihan badan ini, dengan godliness. Jadi kalau background di dalam 1 Timotius itu adalah begini. Ada orang-orang mau mencapai kerohanian, bukan godliness, tapi kerohanian, spiritual, itu melalui training tubuh supaya mencapai spiritual. Itu konteks Paulus pada waktu itu. Jadi ada orang misalnya kayak yoga atau semedi, transcendental meditation, melatih tubuh, askestis, dengan berbagai macam cara, metode-metode tubuh supaya mencapai spiritualitas. Saya pernah melayani satu orang yang nggak tahu nama alirannya apa, misalnya kita harus renungkan kalau kita mau sehat jantung kita atau sehat kidney kita, bayangkan sampai kena ke kidney kita, meditasi di situ. Ini banyak macam. Pernah ada gerakan New Age, New Age dan sebagainya. Jadi itu sudah ada di dalam konteks Paulus pada Timotius, karena Timotius itu sudah zamannya sudah gereja berdiri. Jadi ini udah surat terakhir, Timotius itu sudah terakhir dari Paulus. Jadi sudah gereja sudah mulai establish. Tapi tantangannya seperti itu. Jadi melalui physical training, bukannya sekedar itu, tapi physical training untuk mencapai spiritual. Jadi ini jalan yang nah kita melihat lalu physical training di dalam bahasa Grekanya itu ada unsur gymnasium, gimnastik, gym. Nah kalau gym itu sekarang kita kenalnya sebagai apa ya? Gym. Iya, tempat olahraga ya, tempat olahraga. Padahal awalnya di dalam filsafat Greka itu gymnasium itu physical training ya, memang ada kaitan dengan olahraga, tapi physical training untuk mencapai spirituality. Misalnya katakan Plato menganggap kenapa kita perlu belajar filsafat? Belajar filsafat itu untuk mempersiapkan jiwa kita kalau mati. Jadi itu konsepnya mereka. Jadi ada unsur spirituality yang dimulai dengan melatih tubuh. Jadi ada melatih tubuh. Ya tadi ekstrimnya lagi, ada yang ekstrim membiarkan, ada ekstrim yang menahan. Jadi ini yang terjadi untuk menghasilkan spiritual. Nah, Paulus mengatakan latihan tubuh itu sendiri, ya tadi prinsipnya kembali ya, good. Latihan tubuh itu good. Tapi apakah misinya benar gak? Misinya bukan sekedar membangkitkan tanda kutip spiritualitas yang tidak jelas, tapi membangkitkan godliness. Hidup yang beribadah, mungkin terjemahannya lebih tepat, bukan hidup ibadah, tapi hidup yang beribadah, hidup yang menyembah Allah. Iya, itu benar ya. Itu yang lebih tepat daripada langsung latihan ibadah. Jadi ini yang kita lihat, ada misinya. Dari kata gymnasium. Nanti kita lihat ini Plato, kalau Aristotle bikin namanya lyceum. Lyceum itu lebih ke arah intelektual, latihan dari intelektual. Nah, jadi kita melihat ini ada kaitan dengan masalah fisik, masalah spiritualitas, masalah godliness. Ini yang kita lihat. Tujuan kita adalah godliness. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Maka tadi kembali ke Mazmur 115. Menjadi seperti itulah hidup kita. Jadi kalau kita udah beribadah kepada Tuhan, liturgi sama, tapi hidup kita gak semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini kita harus bereskan dulu. Ada something yang perlu kita perhatikan. Karena kita lupa ada misinya. Bukan saja good yang kita lakukan, tapi ada misi. Nah, sampai di sini kita lihat sekarang kita aplikasikan ke dalam kaitan dengan tubuh. Dalam kaitan dengan tubuh. Bagaimana sebetulnya fungsi tubuh kita dalam ibadah kepada Allah yang hidup dan menghasilkan hidup yang godliness. Bagaimana ini terjadi? Yes, itu yang Paulus katakan. Tubuh kita ini baik Allah. Very good. Lalu implikasinya kalau tubuh kita baik Allah, diapain tubuh? Ya. Bagaimana cara menjaga kesucian kekudusan? Tunggu menghadapi temptation. Kalau ada
temptation bagaimana? Betul, karena di satu pihak Paulus katakan jauhkan dirimu dari fornication, dari percabulan. Itu dalam bahasa Grekanya melarikan diri. Ya, Yusuf lari. Ya, dari istri Potifar ya, betul. Nah ini dari pihak sini dalam perjalanan kita. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ngapain? Datang ke gereja tiap hari. Satu disiplin makan Oke. Lalu nggak kerja. kerja. Begitu kerja masih ada hubungan dengan Tuhan apa enggak? Iya. Kalau ada problem, kalau kerjaannya yang udah kerjain nggak jalan komputernya. Kalau nggak nyala komputernya tambah IT. Hah? Apa coba? IT. Gak berdoa dulu. Serius, itu bagian liturgi kehidupan kita. Lalu udah doa, tetap nggak jalan gimana? Udah pasrah ya, gimana kehendak Tuhan jadilah. It's real, itu suatu challenging real kita. Nah, kita mulai dulu dari arah ke sini. Sebetulnya apa yang kita perlu lakukan sebagai orang Kristen ya di dalam kaitan dengan tubuh kita. Nah, kita melihat ada beberapa lapis. Tubuh kita, Tuhan menciptakan tubuh kita itu ada capabilities, karena tidak hanya satu. Jadi Tuhan ciptakan tubuh kita seperti ini, semua ada capabilities. Kita bisa bersembah sujud, kita bisa menegakkan tangan, kita bisa lari, kita bisa kerjakan sesuatu dengan apa yang Tuhan berikan. Ada capabilities. Nah, capabilities ini tapi perlu di-exercise, perlu dilatih, perlu di-exercise. Nah, hasil dari exercise keluarnya hah? Apa? Apa itu sih? Oh, salah satu akibat. Jadi setelah exercise yang kita hasilkan sebetulnya habit. Jadi kan nggak langsung kita latihan langsung kemana ya? Perlu dilatih terus lama-lama jadi habit. Lama jadi habit, baru ada hasilnya. Baru ada hasil. Jadi habit. Ini yang terjadi dalam hidup kita dengan kaitan dengan tubuh. Misalnya kita belajar cuci baju. Pertama-tama exercise-nya salah-salah mulu dan sebagainya. Tapi lama-lama sudah jadi habit, kita nggak usah mikir. Jalan. Apapun dalam kehidupan kita dengan tubuh kita ini, nah habit membuat kita lebih easy hidup ini. Kalau dari kecil kita dilatih, udah terbiasa bekerja, nanti udah gede lebih easy, kita nggak rasa sulit. Tapi kalau dari kecil kita tiduran mulu, tiba-tiba suruh kerja, badan nggak enak, ya nggak telat. Tapi resiko yang kedua sebetulnya kita less freedom. Ya. Kita disuruh mengerjakan something yang different, nggak dapat. Ya. Jadi ini selalu ada dilemanya sih. Satu pihak bikin lebih mudah hidup kita, tapi satu pihak less freedom. Nah ini yang menjadi challenging kita. Lalu apa hubungannya dengan kita godliness? Hubungan dengan godliness. Nah, Paulus mengatakan latihan tubuh ada gunanya, tapi gunanya di sini. Gunanya bagaimana tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari dalam hidup kita. Tapi kita harus sadari sekali lagi juga ada less freedom. Nah, kalau habit ini ditambah dosa, kita jadi dibelenggu. Di sini yang Paulus katakan tadi ya, hidup menjadi slave.
Ambil contoh misalnya katakan orang yang terbiasa lihat pornografi, dia lihat masuk ke hospital, masuk ke hypothalamus, menjadi rangsangan, lalu timbul birahi. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama jadi habit. Setiap kali kita melihat sesuatu aja langsung pikiran kita udah kacau, langsung memikirkan birahi. Nah itu kalau dosa, menjadi slave kita. Ini ada kaitan dengan body. Sebetulnya satu pihak memang tubuh kita ada capability, bisa di-exercise, tapi ya menjadi habit, menjadikan kita lebih easy, mudah dalam mengerjakan sesuatu dengan tubuh, tapi mengakibatkan kita less freedom. Ini kita harus sadari. Tapi kalau ditambah dosa, ini slavery. Apa saja sebetulnya? Apa saja? Bagaimana rangkaian ini dalam pengalaman kita? Apa seperti ini apa enggak? Rangkaian ini seperti ini. Maka Paulus mengingatkan kita, memang ada physical training, tapi physical training memang limit karena sampai di sini. Sampai di sini. Kain nggak usah mikir lagi udah jadi petani. Abel juga lama-lama jadi peternak, dia udah biasa. Tapi kelemahannya adalah untuk mengerjakan yang lain yang kita tidak biasa, Islam. Maka kalau kita belajar, kita baca buku misalnya, baca buku, oh ngerti saya, oh ngerti. Itu artinya juga sebelum baca kita udah ngerti sebetulnya. Jadi ada, jadi bikin. Tapi kalau kita baca something yang different, it's not easy. Saya belajar melatih diri, misalnya belajar hal yang baru. Hal yang baru itu tidak gampang, susah belajar sendiri. Jadi saya harus bukain jalan. Melalui secondary book, misalnya you belajar satu filsafat yang baru, nggak isi, karena nggak biasa kita sih. Jadi saya harus pakai jalan ini perlu ada linknya, ya, untuk melatih. Jadi nggak gampang, karena kita memang sudah punya itu. Jadi kalau kalian dengar sesuatu ceramah nggak terlalu isi, mungkin memang something yang baru perlu kita perhatikan. Tapi kalau kita dengar, kita udah isi langsung ngerti semua, mungkin sebelum dengar juga udah ngerti sebenarnya. Jadi memang harus diimbangi antara melatih disiplin kita untuk mau growing. Tadi yang saya tanyakan, kita kalau growing itu something harus breakthrough. Ya, gampang karena kita masing-masing sudah ada habit. Baik menurut Peter Berger ada habit of mind, ya, udah kebiasaan cara kita melihat. Ada sampai sini ada pemikiran, tanggapan, pertanyaan? Ada pengalaman kita. Nah sampai di sini baru Paulus kaitkan kita harus EUCBIA. Ini yang menjadi godliness. Bagaimana dalam rangkaian dilema ini kita kaitkan dengan eusebia. Eusebia ini godliness, nah ini tujuan dari liturgi dalam kehidupan sehari-hari. Liturgi dalam gereja juga sama seperti itu. Apakah kita tiap minggu datang ke gereja ada growing? Semakin eusebia, ada terobosan, ada breakthrough. Ini yang penting sampai di sini. Ada tanggapan sampai sini sebelum kita masuk ke eusebia, godliness, terjemahan bahasa Inggris. Ada pengalaman breakthrough, ada pengalaman the same terbentuknya. Yang paling tahu cara berpikir kita nanti suami istri sebetulnya kalau kita udah hidup bersama lama ya. Ini juga tahu. Saya pernah memimpin satu retreat marriage enrichment retreat. Itu retreat mungkin yang paling mahal karena pakai tempat di Pratista, media tahu ya. Lembang itu orang Katolik punya, gede itu tempat. Pesertanya 3 pasang, pembicaranya 3 pasang. Retreat paling mahal. Itu mungkin saya rasa gerakan kita awal itu. Kita pakai istilah marriage enrichment itu. Sekarang banyak lah yang udah pakai itu. Tapi itu tahun 80-an masih sangat jarang. Salah satu menarik adalah satu pasang suami istri ternyata sedang tegang.
Akhirnya cerita demi cerita menarik karena si istri ini masih sekolah kedokteran sudah hampir selesai. Si suami bisnismen. Si istri ini latar belakangnya kalau orang Jawa bilang kemproh. Kemproh itu kalau dia lagi ujian, mau ujian akhir. Buku kedokteran dia bisa ada di meja makan, bisa ada di kamar tidur, bisa ada di toilet, ada di sedangkan si suami dari keluarga yang tertib, makan persis jam 6 jam 7. Mau gak mau duduk sama-sama makan. Jadi si istri, suami ini bingung. Si istri merasa kayak di penjara, ya, semua harus di satu tempat. Si suami merasa ini rumah jadi gudang. It's not easy. Tapi bukan itu persoalannya. Ketegangan mereka itu terjadi dalam hal yang sederhana sekali. Ya, kalau itu mereka ya udah mulai belajar. Tapi persoalan yang menegangkan itu adalah si istri ada yang ngomong, saya kecewa betul sama suami saya. Akhirnya kita tanya-tanya, kenapa kecewanya? Setiap kali dia ingetin saya, dia mengatakan, si suami itu, saya tidak marah, saya perlu ingetin dia. Istri bilang, saya terima itu. Tapi setiap kali dia ingatkan saya, ada satu kata yang menyakitkan saya. Terulang terus. Kata apa? Satu kata selalu. Kamu ini ya selalu, kamu ini selalu, waduh, sakit itu si istri. Dia mengatakan kita menikah baru 4-5 tahun. Jadi kata selalu itu kayak ujung bumi sampai ujung bumi, dia bilang. Saya nggak pernah berubah lagi, nggak pernah bisa. Suatu waktu kita konfrontasi sama suaminya kaget. Dia nggak sadar kata itu udah nempel di dalam mulut dia. Dia sendiri nggak ada concern intent yang terlalu dalam, tapi hidup dia memang di sekitar kata selalu, as usual hidup dia. Tapi bagi si istri kata itu dahsyat ya, seakan-akan nggak ada harapan, nggak bisa berubah, jadi sampai segitu. Jadi tanpa sadar kita ini sebetulnya masing-masing udah punya modelnya sendiri-sendiri. You kalau dengar pengkhotbah juga, you tahu sendiri model saya seperti apa. Saya ingat juga sebelum saya masuk sekolah teologi di saat saya sempat ngajar ganti teman saya, ngajar SMP. Waktu saya diminta mengajar math, ngajar agama juga, agama Kristen. Karena sekolah itu di mana sih? Sekolah itu di Pancoran. Pancoran kalau di Jakarta itu ada satu sekolah di belakang. Mungkin terakhir saya itu ada satu building yang dia bangun, Gloria Supermarket berapa saya lupa. Jadi di belakang itu ada sekolah. Sekolah itu sekolah anak-anak yang kagak diterima di mana-mana. Tapi bukannya bodoh, bandel aja. Jadi mereka sekolah di situ, SMP. Tiap hari saya kalau datang, bukan tiap hari, saya datang seminggu sekali. Tiap minggu saya datang, pasti ada anak yang keluar. Tapi juga ada anak yang masuk. Jadi sangat dinamis. Sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi suatu hari kalau anak itu nakal dipanggil kepala sekolah, kamu jangan ditegur sama kepala sekolah. Anak itu bilang, keluarin aja saya Pak. Ya udah keluar betul-betul dia. Dan besoknya saya ketemuin dia jadi bos dingdong. Jadi dia dibayarin sama orang tuanya, jadi dulu ada main apa namanya itu disebut dingdong itu udah kagak ada sekarang, itu tahun 70-an. Jadi dia main itu. Udah jadi bos. Dia akhirnya saya bilang, kenapa kamu nggak sekolah? Saya deketin dia aja mau. Dia bilang, jangan khawatir Pak, apa saya lulus SD pun nggak dia, tapi kaya gitu. Wah ya sudah mati saya. Ngomong apa semuanya? Akhirnya saya disuruh ngajar agama Kristen. Satu persatu pada datang, satu persatu datang sampai guru agama Buddha yang majority itu marah dia, lapor ke kepala sekolah. Dia bilang, mulai sekarang kalau pindah kelas agama harus tekan orang tua. Tapi puji Tuhan peraturan itu dibuat setelah sebagian udah pada pindah. Jadi saya ngajar mereka. Dan puji Tuhan ya, akhirnya mereka bisa kenal itu. Tapi ada satu anak dia bilang Pak, hari ini Bapak ngajar saya hitung nih. Oh, katanya 8 kali. Kurang aja. Saya sendiri nggak bilang, saya bilang oh, dia catetin dia.
Nah itu kalau menurut Johari Window itu enggak, Johari Window itu. Saya tahu, kamu tidak tahu. Saya tidak tahu, kamu tahu. Saya tidak tahu, kamu tidak tahu. Saya tahu, kamu tahu. Yang bahaya yang mana? A, B, atau C, atau D, yang mana yang paling bahaya? Oh, saya tahu, kamu tidak tahu. Saya tidak tahu, kamu tahu. Saya tidak tahu, kamu tidak tahu. Saya tahu, kamu tahu. Mana yang paling bahaya? Hah? A? Ya, bahaya juga. Tapi yang terbahaya yang mana? Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu lebih aman. Yang bahaya B. Iya. Saya tidak tahu. Kamu tahu. Kamu tahu saya jadi guyonan, betul kan? Iya kan? Saya confident aja, tapi diketawain orang lain karena kita tidak tahu sebetulnya. Nah ini yang disebut blind spot. Blind spot. Orang lain lihat mobil kita nggak lihat mobil dia, dan itu bahaya sekali. Maka di sini kebanyakan kita test drive gagal melulu karena blind spotnya. Kalau kita lirik aja di Indonesia, pokoknya gagal nabrak aja. Gitu, lirik udah jalan di sini, wih harus begini. Karena itu blind spot. Nah kita growing sebetulnya Christ itu mengurangi blind spot. Karena kita merasa kita tahu semua, padahal banyak hal kita tidak tahu. Orang lain tahu kelemahan kita. Kita merasa confident. Nah, growing in Christ itu menolong kita mengurangi blind spot. Hapus sama sekali nanti ketemu di surga kita baru hapus sama sekali. Tapi mengurangi. Kita mau growing, kita mau tahu lebih lanjut. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, disiapkan melayani. Nah ini yang B ini yang kalau sama-sama tidak tahu ya sudah, hanya Tuhan yang tahu. Sama-sama tahu ya kita sama-sama jaga. Kalau orang Chinese bilang piaomian, ya sudah sama-sama tahu. Kamu tahu ya sudah diam aja semuanya. Tapi yang saya tidak tahu kamu tahu, ini transform. Nah ini bagian kita growing sebetulnya kalau pakai Johari Window. Oke, jadi kita melihat di sini ini habit-habit kita. Sekarang bagaimana kita melatih ibadah menghadapi ini. Ini challenging kita. Karena di sini banyak blind spotnya di hidup kita. Apalagi kalau sudah sampai kita menjadi slave. Kita boleh confident, tapi sebetulnya orang lain melihat kita tahu semua kebobrokan kita. Sama seperti kita nonton film, ya. Oh dia nipu-nipuan, kita ketahuinya. Oh kita tahu semua, kayak kita penonton dikasih tahu semua. Jadi seperti itu membuat kita nggak grow. Sampai sini ada tanggapan dulu, pertanyaan. Nanti baru kita masuk bagaimana ini menghadapi dinamika persoalan hidup kita sebagai orang Kristen. Ada pengalaman breakthrough menjadi Eusebia, kita growing in Christ. Gimana menghadapi habit-habit kita yang sudah terbentuk. Yang penting asal jangan sampai terjebak di sini. Kalau terjebak sini kita lumpuh, kita jadi paralyzed. Kita mau datang sama Tuhan, kita gentar, nggak datang sama Tuhan, kita terus kuasai. Ini yang bikin kita paralyzed. Maka Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Karena orang 38 tahun sudah bergumul di sini, ya sudah jadi kayak paralyzed. Maupun sudah nggak ada, apalagi sembuhnya. Tuhan perlu membangkitkan juga, ayo keluar lagi. Kalau sampai di sini kita masih bisa gampang ketolong untuk breakthrough tadi, kita growing. Tapi di sini dia banyak orang Kristen juga dipengaruhi oleh, dikuasai oleh habit-habit kelemahan di dalam tubuh kita yang lemah. Ada tanggapan, pertanyaan sampai di sini? Bagaimana mengatasi habit-habit kita? Bisa nggak liturgi membawa kita kepada Eusebia? Ini satu challenging. Nah, oke. Jawabannya sebagai penutup 1 Korintus 13, kita lihat. Ini katanya liturgi ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 terkenal sekali mengenai apa? Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai 12. 11-12.
Lagi bisa baca. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku hanya dirinya. Paulus membedakan di sini antara sekali lagi childish, beda dengan apa? Child like. Apa bedanya childish sama child like? Sini Paulus bilang ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, ya, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalau sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi ada kanak-kanak, childlike, ada sifat kanak-kanak. Nah ini kita harus bedakan nih dua ini, childish sama childlike. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu tidak seperti anak-anak, kamu tidak masuk kerajaan surga. Tapi Tuhan Yesus sudah mengatakan kalau kamu kekanak-kanakan. Nah, ini sebetulnya yang membuat habit kita nggak bergerak pagi adalah childish. Childlike kita masih growing, kita ada kerinduan growing. Sedangkan childish sudah berhenti. Saya pikir-pikir apa contoh childish? Akhirnya saya membaca satu kisah di Reader Digest long time ago. Ada suami istri sedang tidur malam. Tiba-tiba si istri kaget, dia bangun dari tidur, mungkin mimpi nightmare. Bangun, saat dia bangun, kemudian dia lihat suaminya. Lalu timbul satu pemikiran, apakah suamiku masih setia kepadaku? Bagaimana kalau dia tidak setia lagi kepadaku? Jangan-jangan dia sudah punya perempuan lain. Kenapa belakangan ini dia tidak terlalu peduli dengan aku? Wah, keluar semua pertanyaan tadi sambil dia lihat istri. Kenapa? Overthinking ya? Tapi ini mungkin juga overfeeling. Betul, overthinking and overfeeling. Perasaan dia kayak mencekam. Karena orang kalau sudah sampai kaitkan dengan feelingnya begitu kayak di dalam lubang sendiri. Kayak mau lepas dari tadi yang overthinking itu juga susah lepas. Lalu akhirnya dia tidak tahan lagi, dia bangun suami. Kami bangun. Wah, suaminya kaget sekali. Ada apa di mana? Dengan suamiku. Bolehkah kamu mengambilkan aku segelas air minum? Segelas air minum? Ini jam berapa? Jam 2 pagi. Aduh, tunggu dulu 3-4 jam aku saya ambilin ember dulu. 3-4 jam. Langsung suaminya tidur. Wah, istri mulai berpikir lagi. Ternyata dia tidak setia lagi padaku. Minta air minum saja tidak mau. Nah, kira-kira itu gambaran childish. Sukar membedakan antara apa yang dipikirkan, antara realita, antara tafsiran, antara pemikiran tadi, overthinking, antara benar atau enggak, apakah tepat ujiannya, apakah konteksnya benar atau enggak, udah kacau banget. Jadi childish itu tidak bisa membedakan lagi, jadi tumpuk jadi satu semua dan membuat orang tidak bisa growing, tidak bisa bergerak antara pemikiran, perasaan, keinginan, dugaan dan tafsiran dia itu childish. Nah, Paulus mengatakan beda dengan childlike. Childlike itu keterbukaan untuk growing, membedakan yang dia trust kepada yang benar, lalu kemudian dia bisa grow. Nah, ini breakthrough-nya di sini kalau mau kita lihat. Tapi bagaimana membreakthrough childish? Ini pertanyaan. Karena childish itu tidak bisa dihilangkan dengan bertambah usia. Kita merasa kalau kita tambah usia, tambah birthday dengan sendirinya childish hilang. Enggak ternyata.
Banyak orang yang sudah berumur, sudah tua, semakin childish. Belum bisa. Karena childish itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan bertambahnya usia. Maka Paulus mengatakan, satu-satu cara meninggalkan childish sifat kanak-kanak itu apa? Maturity. Kata maturity ini banyak dipakai di dalam surat Paulus. Maturity. Hanya kalau kita dewasa dalam iman, tadi blind spotnya bisa dikurangi, childishnya bisa dikurangi. Gak bisa hanya karena bertambah usia, tapi harus kita mature. Semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kita bisa mengurangi blind spot dan childish. Ini satu jalan. Dan itu sebabnya mengapa kita perlu datang ke gereja, mengapa kita perlu perhatikan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus pimpin, supaya ada breakthrough terus. Growing in Christ, breakthrough terus. Ada breakthrough terus. Dalam mempersiapkan khotbah tiap minggu, bagi saya juga blessing luar biasa. Saya tidak sekedar mempersiapkan untuk khotbah, tapi pertama-tama firman itu bagi saya in the presence of God. Apa yang Tuhan mau bongkar lagi dalam hidup saya, apa yang perlu diperbaiki lagi, lalu setelah itu saya beritakan. Karena hanya dengan maturity ini kita bisa mengatasi challenge. Kalau enggak, kita akan kebentur, suatu hari kebentur, realitanya kacau. Kayak tadi, kalau si istri itu kemudian ngambil keputusan yang salah, rusak. Ini tidak lagi bisa ada landasan dasar yang untuk bertindak. Gimana? Ada tanggapan dari sini? Dan terakhir, maturity di sini, kalau kita baca di dalam surat Paulus, khususnya Efesian misalnya, surat Paulus di dalam, ada beberapa kata yang dipakai oleh Paulus, yaitu ada kata teleios, ada juga kata yang dipakai oikodomeo. Ini dalam Efesus pasal 4. Ada teleios, tapi terjemahannya bisa maturity. Ada oikodomeo. Saya bayangkan gambarannya adalah, jadi teleios itu adalah N tadi kan, kita sudah pelajari dari teleologi. Kita menuju kemana maturity kita? Menuju menjadi serupa dengan Kristus. Ini clear tujuan kita. Oikodomeo sama juga diterjemahkan dengan maturity, tapi ini lebih ke arah how-nya. How-nya, bagaimana itu terjadi? Dan how-nya ini di dalam surat Paulus banyak pakai satu kata yang berulang, yaitu one another. Ini kembali lagi seperti tadi yang saya katakan mengenai fungsi tubuh di dalam gereja sebagai kaitan one another. Maka Paulus mengatakan love one another, encourage one another, mengasihi satu sama lain, mendorong satu sama lain, melakukan pekerjaan yang baik satu sama lain, mengampuni satu sama lain. Ini how, ini M. Itu rangkaian dengan maturity. Ini kata ini banyak sekali dalam surat-surat Paulus. Artinya kita nggak bisa sendirian. Kita perlu bersama dengan orang lain. Baik suami, istri, orang tua, anak, jemaat Tuhan. Kita tidak dipanggil individualistik, tapi bersama. Itu perlu kita datang ke gereja itu sebetulnya menjalankan fungsi one another. Mengakibatkan liturgi jalan, kita jadi eusebia, makin godless. So kalau datang ke gereja kita ignoran satu sama lain, yang terjadi juga koinonia. Pada akhirnya kembali lagi ke mana the key. Ada tanggapan? Cukup banyak diskusi kita ya. Apa aja silakan. Kalian kepikir mengenai pertumbuhan iman kerohanian berkenaan dengan gereja.
berapa ya? Kecil kan? 6.23. Oh udah masuk, mau selesai kita ya? Iya, oke. Iya. Jam 6 berapa kita? 6.30. Oh pas. Tarik nafas. Jadi sekali lagi kata kuncinya growing. Sometimes ya Tuhan izinkan mengalami suatu persoalan. Jangan kita hanya bergumul di dalam persoalan itu. Kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi persoalan ini? Saya belajar. Setiap season of my life kita jadi bisa belajar satu. Misalnya saya baru pertama kali mengalami anak saya menikah. Saya tidak mau sekedar itu jadi event sekedar pernikahan, tapi saya belajar apa yang terjadi, lebih memahami. Sehingga kalau saya konseling orang jauh lebih memahami. Jadi selalu ada season of life. Kalau dulu kita mengertinya dari kata orang, gitu, dari buku kita baca, bijaksana, tapi dalam season of life hidup kita bisa belajar banyak. Dan kita mau growing di setiap momen. Jadi bukan sekedar hanya ada tantangan lalu kita bergulat di dalam tantangan itu, tapi momen. Misal kita ada persoalan anak, suami istri ngobrol berdua, doa sama-sama, growing. Jadi Tuhan buka jalan bagaimana menghandle, menolong anak itu. Bersama-sama kita growing. Kalian juga masa muda juga begitu. Tiba-tiba kalian falling in love, lalu bergumul. Kenapa pergumulan terjadi? Ambil momen untuk kita maturity dalam momen itu. Bagaimana mengatasi pergumulan itu? Itu indah hidup dalam anugerah Tuhan. Sehingga tujuannya kembali kepada isu dia. Kalau kan ada pertanyaan yang kalian nggak bisa jawab sendiri, one another. Karena ada Tuhan, karena ada orang yang lebih dewasa rohani yang bisa dijadikan percakapan untuk kita growing. Kembali ke prinsip one another. Thank you untuk diskusi bersama di dalam perjalanan kerohanian kita ya. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri. Ya.